Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Ini dok, Oke, nah tadi kan dokter menyebutkan ada dua, mhm, satunya berkaitan dengan hantaran, satunya berkaitan dengan eh, saraf saraf, dan, ya. jadi, hantaran, Hmm, saraf, atau campuran. Jadi, tiga ya berarti jadi dokter. 3 betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Seperti kita ketahui, hari Minggu yang akan datang tanggal 3 Maret tahun 2024 bertepatan dengan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional. Nah, dalam rangka Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional, pada pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Silahkan dok, kita perkenalkan. Oke, selamat, pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Waalaikumsalam. Ane Indrawati, spesialis THT bedah kepala leher, ditugaskan di sini, pada hari ini, untuk bincang-bincang tentang pendengaran ya, Pak Supri Betul, ya? betul dokter. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ya. Eh, kita mulai aja dok pembicaraan biar nggak Oke. berlarut-larut ya. Seperti kita ketahui bahasanya berkaitan dengan ilmunya dokter ini berkaitan dengan kesehatan telinga dan pendengaran. Nah ini dok, eh, kalau kita memulai pembicaraan hari ini, bagaimana sih sebenarnya awal ceritanya terjadinya gangguan pada pendengaran itu dok? Oke, jadi gini, kalau gangguan pendengaran itu sebetulnya dibagi menjadi 3 ya. Jadi kita lihat dulu gangguan pendengaran itu, karena lihat dulu anatomi daripada telinga dulu. Jadi telinga itu kan dibagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini gangguannya itu terjadi di mana dulu? Nah, kalau bisa gangguan pendengaran itu karena tuli konduktif, atau hantarannya, kemudian telinga mix hearing loss ya, atau sensory hearing loss atau telinga di dalamnya gitu. Jadi kita lihat dulu nih gangguan pendengarannya itu ada di daerah mananya, apakah di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalamnya gitu ya, gitu. Mungkin Nah itu ini ya. dok, nah tadi kan dokter menyebutkan ada Mhm. dua, satunya berkaitan dengan hantaran, satunya berkaitan dengan eh, Saraf saraf, ya. dan, jadi, hantaran, Hmm, saraf, atau campuran. Jadi, tiga ya berarti jadi dokter. 3 betul. Jadi konduktif, mix hearing loss, sama sensory, hearing loss gitu, itu gangguannya. Nah, itu letaknya ada di mana gitu. Jadi mungkin nanti, bisa disambung dengan, kalau misalkan di luar itu, telinga luar, itu biasanya terjadi oleh karena, ada sumbatan ya. Sumbatan itu bisa terjadi oleh karena memang ada, kotoran, Hmm, kemudian ada infeksi ya di dalamnya, atau memang ada tumor. Nah, itu bisa terjadi juga, tumor itu bisa di telinga luar, telinga tengah, atau di telinga dalamnya gitu. hmm. Nah, begitupun dengan infeksi, bisa di telinga, luar, atau di telinga, dalamnya, di telinga tengahnya gitu. Gitu Kak Nah Supri. kalau kita katakan yang hanya diketahui kan kalau namanya tuli ya satu gitu ya. Ternyata Mhm, dokter menyebutkan ada tiga kategori ya. Pertama adalah hantaran, yang kedua adalah saraf, yang ketiga adalah campuran kan ya. betul. Nah, tadi kan dokter menyebutkan kalau ada sumbatan di telinga itu kategori apakah saraf atau karena hantaran nih, Dok? Oh bukan, itu kan, kalau misalkan sumbatan itu berarti kan ada kotoran ya, Betul. atau, berarti infeksi, berarti itu adalah hantarannya, Hmm, itu hantarannya. Jadi kan kita, menghantarkan. Jadi sebetulnya kan, hantaran itu dari telinga luar, daun telinga juga termasuk sebetulnya. hmm. Jadi itu adalah yang menghantarkan, suara atau, bunyi menuju ke dalam, gitu, gitu. Kalau Ya. yang saraf berkaitan dengan Saraf-sarafnya. sarafnya ya, Dok ya. Iya, betul. Sarafnya itu ya bisa dari, daerah, telinga dalamnya itu menuju ke otak itu kan bisa. Itu ada, saraf-sarafnya ya. Nah, kalau ada ini dok, ada orang stroke, terus kemudian tiba-tiba pendengarannya hilang. Ini kaitannya dengan yang mana dok dari tiga tadi kemungkinan?
Kalau, stroke itu berbeda, Hmm, berbeda ya kalau stroke. Jadi dia kalau stroke kan di dalam otak ya. betul. Nah, kalau ini, apa namanya, kalau kalau, hantaran itu kan mulai dari telinga daun telinga ke dalam, Hmm, telinga tengah, apa, telinga luar, telinga dalam gitu ya. Ada tulang-tulang pendengaran itu udah termasuk, hantarannya gitu, hmm, tapi tidak termasuk ke dalam otaknya, otaknya kan sudah di dalam. Pusat pendengaran kan ada di dalam otaknya. hmm, Nah, ini kalau misalkan stroke kan berbeda ya, hmm. gitu. Nah, berkaitan dengan penyebabnya, ada nggak dok perbedaan yang spesifik antara berkaitan dengan hantaran atau berkaitan dengan saraf atau yang gabungan tadi dok? Apa maksud saya penyebabnya sendiri-sendiri atau bisa general gitu dok? Jadi kalau penyebabnya itu kan yang tadi, bisa dibedakan tuli konduktif, kemudian mixed hearing loss Mhm, atau, apa namanya, sensori ya, sensori hearing loss. Kalau, terjadi, di hantarannya atau di daerah telinga luarnya, itu bisa oleh karena, apa namanya tadi saya sebutkan, ada kotoran ya, mhm, kemudian ada infeksi, ya, apa namanya, dan ada, tumor, ya. Nah, itu, di telinga luarnya. Nah, kalau misalkan di telinga dalam apa, maaf, di telinga tengah, itu bisa disebabkan oleh paling terbanyak itu adalah infeksi. Infeksi yang berhubungan dengan batuk pilek biasanya. mmm, Jadi itu sering terjadi pada anak-anak, ya. Nah, kalau misalkan, untuk yang, sensori, sensori itu bisa, jadi saraf-sarafnya itu bisa terjadi oleh karena memang, dia dari bawaan lahir pada anak-anak itu kerusakannya ya memang sudah, dia apa, kerusakan telinga atau dia, kokleanya tidak tumbuh atau mhm, bagaimana, kemudian bisa karena apa namanya, headset ya, atau earphone, kemudian itu pada anak-anak remaja tuh banyak. Kemudian pada orang tua memang, penurunan pendengaran oleh karena, saraf-sarafnya sudah mengalami penurunan, begitu, oke dok. ya. Tadi kan dokter menyampaikan masalah headset earphone saya jadi inget, saya kan punya Nah, anak-anak yang masih gaul dok, itu pegangannya betul HP aja, terus kemudian betul juga betul. telinganya disemut pakai headset sama earphone. Nah, tanya apa dok nanti dengan kesehatan telinga itu penggunaan yang tadi yang headset sama earphone tadi dokter? Oke, jadi gini, kalau misalkan, sekarang terjadi banyak nih di Ya, anak-anak, apa, remaja ya, jadi, apa namanya, satu dari 5 pengguna itu mengalami kerusakan, pengguna headset yang terlalu lama gitu ya. Jadi dikatakan bahwa, apa namanya, kita hanya boleh menggunakan headset itu, sebetulnya 15 menit gitu ya, 15 menit. sehari. Sehari, Oh, betul, sehari 15 menit. Tapi ada yang mengatakan juga 1 jam gitu hmm, ya. Dan itu volumenya pun, apa namanya, hanya, maksimal itu adalah 60% gitu, mhm, ya. Jadi, sekarang nih banyak kan ya, di anak-anak muda ya, anak-anak muda dia misalkan, di tempat yang bising ya, misalkan di, stasiun gitu, dia malah menambah volume, earphone, dia menambah volume tuh, itu mmm, malah, jadi karena dia nggak kedengeran gitu kan, bising di ini, nah itu tambah merusak gitu. Jadi kita tidak menyarankan untuk penggunaan headset karena kalau sudah terkena sarafnya, itu permanen, kita tidak bisa melakukan apapun itu tidak ada obatnya lah istilahnya. Jadi, ya itu, lebih baik tidak menggunakan. Jadi banyak, apa namanya, "Lah, pasti dikatakan, kenapa tuh apa namanya, diproduksi?" produksi, Lah heeh, namanya juga, produsen ya. Jadi sekarang, apa namanya, berkaitan juga dengan, kenapa tuh diproduksi rokok? Sama gitu ya. betul betul. Itu ya. Oke. Nah, kaitannya dengan headset juga dengan earphone tadi ya, kan kalau kita lihat Dok, kadang-kadang ya kembali lagi karena trennya sekarang tuh anak-anak muda ya, yang terjadi pengen olahraga, tapi biar semangat justru telinga disumbat sama earphone gitu ya, Ya. sehingga yang terjadi nah ini pengennya semangat tapi justru mengganggu ke telinga ya Saudara? Betul betul, makanya kan ada batasnya, Mmm, tadi ya. Namanya juga pasti kan anak muda pengen menggunakan yang ini, ya boleh, tapi ya itu, ada yang mengatakan bahwa hanya boleh 15 menit gitu ya, menit, di yang terakhir itu ada 15 menit, tetapi ada yang mengatakan boleh 60, 60 menit, 1 jam kemudian ya Dok ya? betul 1 jam, tetapi, penggunaannya pun tidak boleh lebih volumenya 60 adalah nah 60%. jadi 60-60, ada yang mengatakan seperti itu. Betul Oh, betul. ya. Nah, kalau sudah mengalami pendengaran yang berkurang tadi ya, Dok, ya.
Nah, dari dokter THT sendiri itu bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Jadi gini, tadi, gangguan pendengaran tadi ya, Ya. kalau misalkan, dia ternyata, gangguan pendengarannya disebabkan oleh ada kotoran, ya kita Mhm. bisa ngambil kan, kalau ada infeksi bisa kita sembuhkan. Tetapi kalau misalkan ada, apa namanya, sudah kerusakannya di saraf, kita nggak bisa apa-apa, apa namanya, kalau misalkan dia penurunannya sangat signifikan, ya pakai alat bantu dengar yang bisa kita lakukan, itu paling, Nah, gitu sekarang ya. kalau sudah ada gangguan, nah ini kan harusnya mulai deteksi dari awal, Iya. nggak tahu-tahu sudah hilang pendengaran gitu ya. Nah, Ya. kalau dari awal, Dok, mulai dari gejala awalnya gangguan pendengaran tuh seperti apa sih, Dok? Oke. Gangguan pendengaran memang, kalau misalkan pakai headset, Hmm. itu biasanya kebanyakan itu, pasien-pasien atau anak muda itu mengeluh, biasanya telinga berdenging. Hmm. Berdenging ya. Tapi kan, itu, untuk penggunaan headset ya. Biasanya pasien-pasien itu mengalami gejala itu adalah yang pertama itu adalah telinganya berdengung, kemudian yang kedua telinganya tersumbat ya, kemudian ini, yang ketiga, "Aduh Dok saya nggak bisa dengar," gitu ya. Nah itu ada yang menyebabkan, gejala dari, penurunan pendengaran biasanya seperti itu, ya. Nah, contoh kasus kan saya juga pasien dokter juga ya. Ada istilah dokter menyampaikan ada yang telinga berdenging dengan kepala berdengung. Nah, Nah. bedanya apa sih, Dok, itu? Iya beda lah pasti ya, Eh, beda kalau telinga berdengung itu ya di sini ya berdengungnya gitu ya hmm, di daerah di dalam sini, betul. berdengungnya. Tapi kalau yang berdengung memang ada rasa di kepala di Kepala. sini. Hmm. Biasanya kalau yang berdengung itu biasanya, milik milik, THT ya. Hmm. Tapi kalau yang sudah, ada di kepala itu milik, bagian saraf, dokter-dokter saraf gitu biasanya. Ya, ya, itu Ya, nanti kalau di THT itu kaitannya dengan telinganya mulai berdenging betul kan. betul Kalau berdengung. kalau saya kemarin kan katanya kepalanya berdengung gitu ya. Emang Iya rasanya di kepala tuh kok kayak ada bunyi gitu terus iya tidur tuh terganggu kan sebagainya. Nah, iya, kita lanjutkan, Dok, berkaitan dengan pembicaraan ini. Nah, ini kalau tadi kan remaja, sekarang kalau anak-anak mmm, dan balita ya, itu kan ada tahapnya katanya kan anak itu mulai umur 2 atau 3 tahun sudah mulai berbicara dan katanya sih kalau berbicaranya nggak lancar atau nggak bisa berbicara itu ada kaitannya dengan telinga. Itu bagaimana, Dok, ceritanya, ya Dok? jelas lah, ada kaitan dengan, telinga ya. Hmm. Jadi, pertama kita kan kalau misalkan anak tidak bisa, tidak mendengar, dia mau ngomong apa gitu kan, tidak bisa Hmm. mengemukakan. Pasti ada apa namanya, kita harus bisa menangkap dulu kan, Iya. baru kita bisa mengutarakan. Nah, jadi memang deteksi itu sebetulnya paling awal itu gangguan pendengaran itu pada anak-anak, itu semenjak lahir kita harus lakukan tes. Sebetulnya itu adalah paling baik gitu. Apalagi kalau misalkan ada faktor-faktor resiko. Ya, faktor resiko misalkan seperti dia ada pernah mengalami perdarahan atau sakit pada mau melahirkan gitu ya. Iya. Jadi pada masa kehamilan itu misal pernah demam gitu ya. Kemudian ada perdarahan, itu sebaiknya pada saat dia melahirkan lebih baik langsung dicek gitu, dicek pendengaran. Jadi ada alatnya gitu. Nah, itu dengan semakin baik kita mendeteksi dini akan semakin baik dia dapat, berbicara gitu si anaknya, responnya. Jadi kalau misalkan, "Oh ternyata ini anak ini ada gangguan pendengaran," sejak awal, kita bisa menggunakan alat bantu dengar misal. Atau sekarang yang, kalau tidak bisa dengan alat bantu dengar, dengan, cochlear implant, jadi operasi gitu ya. Jadi digunakan cochlear di sini, ditanam, cochlearnya. Nah itu akan membantu sekali proses anak berbicara gitu ya. Jadi dia akan mampu, jadi seperti, orang-orang normal saja kalau kita mendeteksinya lebih awal gitu. Sangat sangat, sangat-sangat berhubungan ya antara gangguan pendengaran dengan gangguan bicara gitu. Karena kita nggak bisa menangkap kan apa Iya, yang iya. diomongkan, oleh orang-orang sekitar gitu, Berarti ya. kalau kalau istilahnya bisu, kemungkinan juga dia memang tidak ada rangsangan suara sama sekali dia. Betul Oh, betul sekali. jadi awalnya dari gangguan telinga dulu. Betul, Hmm. biasanya, ini anak saya umur 2 tahun atau 3 tahun datang ke kita gitu ya, ini anak belum bisa bicara gitu. Hmm. Waduh biasanya kita udah, ini sudah, diterapi gitu ya sama di fisioterapi gitu. Ya
Cuma kalau misalkan dia di fisioterapi, apa namanya, bicara ya, terapi bicara, tapi dia, pendengarannya tidak mendengar ya percuma kan. Jadi kita harus, ini kan, apa namanya, terapi dulu untuk, telinganya dulu, pendengarannya dulu seperti apa, gitu. Apakah memang ada gangguan pendengaran atau tidak, gitu. Kalau ada gangguan pendengaran ya kita harus perbaiki dulu pendengarannya dulu, gitu. Ini kemungkinan kan ada sobat Sarehat juga yang punya kasus yang sama di rumah, mungkin ada anaknya yang tadi tuli ternyata juga bisu ternyata juga tuli. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menemukan kasus seperti itu, dokter? Iya, jadi makanya kalau misalkan lebih awal itu deteksi, Ya. pada saat kehamilan itu, Hmm. kita harus lebih waspada. Kalau misalkan ternyata anaknya itu, apa nama maaf, orang tuanya itu, dia ada mengalami keguguran, sakit, kayak gitu, itu harus lebih waspada gitu. Jadi harus deteksi lebih dini. Nah, kemudian kalau misalkan anaknya tidak ada respon nih ya, tidak ada respon pada saat bayi gitu, dia mendengar suara, keras, dia tidak berespon sama sekali, yang lebih baik segera dibawa. Karena semakin cepat penanganannya akan semakin baik dia bisa berkomunikasi gitu. Gitu Jadi ya. intinya langsung dibawa ke dokter THT Betul, dulu gitu ya. Ya, betul, jadi dibawa nggak usah bingung apa-apa, bawa dulu ke spesialisnya dulu biar betul, ditangani lebih lanjut. betul Oke. sekali, betul. Oke, dokter, tadi kan sudah kita bicarakan yang remaja sudah, yang anak atau balita sudah. Nah, sekarang kalau yang sudah lansia, saya kan juga sudah mendekati lansia. Iya, iya, iya. Nah, yang normal tuh kalau pendengaran berkurang tuh yang usia berapa sih normalnya? Atau justru tidak normal gitu, dokter? Oh ya pasti. Jadi gini, kalau, kan tergantung ya, tergantung, apa namanya, tidak hanya, usia saja, Ya. banyak sekali faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran gitu. Nah, kalau, apalagi kalau, pada pasien-pasien yang dia, eee, kerjanya di lingkungan yang, bising ya, di lingkungan bising itu sangat, berpengaruh. Jadi walaupun dia usianya misalkan masih relatif muda, 50 tahunan gitu ya, apa namanya, dia sudah mengalami gangguan pendengaran, tetapi ini bisa disebabkan oleh salah satunya itu adalah bising gitu. Atau bisa penyakit-penyakit metabolik, bisa seperti karena darah tinggi, diabetes itu yang paling banyak gitu ya. Jadi, saya tidak bisa, "Oh ini usia segini akan, apa namanya, pasti mengalami penurunan pendengaran." Belum tentu gitu. Jadi harus dilihat apa namanya, dia, pekerjaannya apa dulu, kemudian ada penyakit-penyakit, yang, apa namanya, yang menyebabkan gangguan pendengaran atau tidak gitu, ya, Oke, Dok. gitu. Kita lanjutkan, Dok. Nah, Mhm, kalau sekarang kan ada mitos kalau gendang telinga sudah sobek gitu ya, itu bisa ditempel kembali atau tidak kan gitu ya? Oke, oke. Gimana, Dok? Ya itu, apa namanya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, ditembel gitu ya, istilahnya ditembel. Oke, jadi, apa betul ditembel gitu ya. Nah, sekarang itu jadi kita lihat kasusnya ya. Jadi kalau misalkan dia infeksi terus-terusan gitu, kita perbaiki dulu infeksinya dulu ya. Kalau orang bilang mah congek ya, Ya. kalau orang Sunda bilang itu congek katanya gitu. Nah, ini harus diperbaiki dulu infeksinya ya. Kalau misalkan dengan obat tidak bisa, berarti kita adalah tindakan operasi. Tetapi sekarang makin canggih nih ya. Jadi, operasi pun tidak hanya operasi untuk mengeluarkan infeksinya saja, tetapi itu dengan menambal biasanya. Nah, kalau, ada yang karena misalkan, "Aduh ini saya terkena, apa namanya, cotton bud," gitu ya. Nah, itu biasanya memang, apa namanya, untuk penyembuhannya itu lama biasanya. Biasa bertahun-tahun gitu ya. Memang, tapi ya kalau, apa namanya, pada anak-anak biasanya lebih cepat gitu ya. Nah, kalau pada, apa namanya, orang dewasa gitu, ini memang agak lama. Apalagi kalau misalkan dia sering, korek-korek gitu ya, kemudian kehidupannya juga merokok, kayak gitu itu agak lebih sulit untuk, kembali lagi. Tadi pertanyaannya adalah apakah bisa ditempel? Bisa, gitu ya. Nah, bisa jadi biasanya sekarang sistemnya itu sangat, sangat ini ya, apa, maju gitu ya. Ada yang menggunakan kita operasinya itu diambilnya itu dari sini, dari apa namanya, dari ini nih, deket lubang telinga gitu. Kulit tuh. Bukan kulitnya, jadi, tulang rawannya. Tulang rawannya. Ya, atau kita bisa ngambil dari sini gitu. Atau ngambil sekarang tuh yang paling canggih itu paling dari lemak
dari lemak ini, dari lemak sini Ya. kita ambil sedikit terus kita tanam gitu. Tapi itu pun harus sesuai ini. Kalau terlalu besar nggak akan bisa kita tanam hanya dari lemak ya gitu. Jadi biasanya sekarang yang terakhir itu adalah dari sini, dari belakang apa namanya dekat lubang telinga ya, di daerah tragusnya gitu kita ambil gitu. Ya, dokter tadi menyebutkan cotton bud, jadi ingat dok, kan Ah, kebiasaan kita itu kan membersihkan telinga sendiri, kemudian pakai cotton bud gitu, terus ya. kemudian tahu-tahu sakit telinga, terus kemudian tahu-tahu harus ke dokter. Nah, ini boleh nggak dok penggunaan cotton bud, atau bahkan kadang-kadang pakai telinga apa pakai jari yang kukunya panjang dikorek-korek, gimana itu dok? Ya, oke. Pada prinsipnya adalah kita tidak boleh membersihkan telinga sendiri. Nah, Hmm, itu. Jadi sebaiknya itu adalah 6 bulan sekali ke THT. Ya, gitu ya. Nggak harus ke THT sih sebetulnya. Sekarang di fasilitas apa namanya pertama juga sekarang ini adalah kompetensinya sebetulnya kompetensi dokter umum ya. Jadi membersihkan telinga itu ke dokter gitu ya intinya. Nah, penggunaan cotton bud itu memang sekarang banyak sekali ya yang penggunaan cotton bud, mungkin karena orang awam tidak tahu ya. Jadi ini penggunaan cotton bud itu justru, akan, menyebabkan kotoran telinga yang harusnya memang ada hmm. gitu, itu malah masuk ke dalam gitu, jadi terdorong ya. Jadi dia bukannya, tambah kedorong, makin lama tambah numpuk dia di sana. Jadi dia menabung di telinga kita. Jadi itu akan yang menyebabkan gangguan ya. Jadi gangguannya itu tidak hanya dia pendengarannya, menurun, tetapi atau sumbatan, di telinga oleh karena, kotoran telinga menumpuk, tetapi oleh karena ada infeksi ya, Hmm. infeksi juga bisa terjadi oleh karena, penggunaan cotton bud, hati-hati. Selain itu juga yang tadi saya sebutkan, itu tertusuk si gendang telinganya gitu, ya. Gitu. Jadi, intinya tidak boleh penggunaan cotton bud, Hmm. gitu ya. Jadi sebetulnya gini, jadi pada, telinga kita itu memang, sepertiga luar itu kan ada eee, bulu-bulu rambut ya, bulu-bulu rambut. Nah, di situ juga dia, ada kelenjar-kelenjar yang akan memproduksi, kotoran. Nah, dengan proses kita sebetulnya dari rambutnya dengan cara kita mengunyah ya, kemudian menggerakkan gitu, kemudian pada proses mandi itu sebetulnya akan keluar, kecuali pada pasien-pasien yang memang produksinya sangat banyak, itu perlu bantuan gitu. Jadi sebetulnya prinsipnya tidak boleh menggunakan apapun ke dalam telinga. Tidak hanya cotton bud sebetulnya gitu. Telinga pakai jari Iya. juga sebetulnya wah uwak-uwak gitu tambah tambah enak dan malah jadi infeksi ya. Karena nyaman dok Oke. kalau Iya, itu kayaknya Pak Supri kayaknya ya. Oke. Berikutnya dok ya berkaitan dengan telinga tadi, kan kalau kita sering mandi keramas ya dok ya, Hmm, mandi keramas gitu ya, kan suka kemasukan air. Nah, hmm. kalau kata nenek saya itu dulu malah justru dikasih air. Nah ini gimana ini dok? Oh, ya nggak Memancingnya boleh. pakai air itu Wah, kan jadi gini, itu terjadi oleh karena sebetulnya telinganya kotor. Nah, Hmm, telinganya kotor, jadi kemasukan jadi, si kotoran itu jadi lembek. hmm. Jadi dia menutup. Ditambah lagi air, tambah nutup sebetulnya. Jadi malah jadi kalau dikuak-kuak malah jadi infeksi sebetulnya. Jadi itu adalah yang salah. Jadi kalau misalkan ini dielap boleh, dibersihkan tapi hanya daun telinganya saja. Tadi kembali lagi, lebih baik pemeriksaan rutin itu, 6 bulan sekali, gitu, ya. Baik, Oke. ini baru ngerti dok. Hmm, Nah, oke dok, kayaknya pembicaraan kita sudah mulai ke puncaknya ya dok ya. Mungkin ya, ada nggak pesan buat para sobat syariat sekalian berkaitan mhm, dengan untuk menjaga kebersihan telinga tadi dok? Ada nggak? oke. Pertama, Hmm, ya, tidak boleh menggunakan cotton bud ataupun masuk ke dalam telinga, ya. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan, eee yang lilin itu ya, terapi lilin. oh, Pernah dengar ya terapi bener lilin ya? bener dok. Itu juga tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh mendengar yang terlalu bising, juga itu tidak boleh ya. Jadi, bising itu dalam arti penggunaan headset ya, earphone itu juga kita tidak menganjurkannya. Kemudian yang terakhir itu adalah
tadi saya kembali lagi, lebih baik periksa rutin 6 bulan sekali. Paling itu. Betul. Ya. Ya, Makasih dok atas ilmunya, yaitu tadi ya. rekan Sarehat, kita sudah mendapatkan banyak ilmu yang diberikan oleh Dokter Anne pada kesempatan hari ini. Nah, rekan Sarehat, mungkin ada yang bertanya, Dokter Anne di mana sih kerjaannya, di mana sih instansinya? Mungkin dokter bisa jelaskan kepada kita. Oh, oke. Saya kebetulan berdinas di Rumah Sakit Dr. M. Salamun dan saya prakteknya itu tiap hari ya, dari kita buka poliklinik itu dari jam 9 sampai jam 12 siang karena pagi-paginya biasanya kami operasi dulu gitu. Ya. Berarti dokter dinasnya di Rumah Sakit Dr. Salamun dan Betul. buka setiap hari ya dok ya? Ya. Gitu. Ya. Baik, demikian tadi bincang-bincang atau diskusi pada kesempatan hari ini atau kali ini bersama dengan Dokter Anne, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan tadi juga ada closing statement, maka kita tutup. Kembali lagi, salam sehat bersama Salamun mengudara.